Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi tentang konstitusi. Kelompok kami beranggotakan pertama, Jahro Atika dengan NIM 55220057, kedua, Hafiatul Jannah dengan NIM 5522000121, yang ketiga, Winda Maulidiawati dengan NIM 55522000027, dan Roni Alfredo Asugian Sotang dengan NIM 55522000126. Baik, yang pertama yaitu pengertian konstitusi. Kata konstitusi yang berarti pembentukan berasal dari kata constituer dalam bahasa Perancis yang berarti membentuk. Namun, dalam kepustakaan Belanda dikenal sebagai istilah konstitutie yang artinya adalah undang-undang dasar. Dalam hukum di Indonesia juga dijumpai istilah hukum dasar. Hukum memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan undang-undang. Kaidah hukum bisa tertulis dan bisa tidak tertulis, sedangkan undang-undang merujuk pada aturan hukum yang tertulis. Atas dasar pemahaman tersebut, konstitusi disamakan pengertiannya dengan hukum dasar, yang berarti sifatnya bisa tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan undang-undang dasar adalah hukum dasar yang tertulis atau yang tertuang dalam suatu naskah atau dokumen. Dengan demikian, undang-undang dasar merupakan bagian dari konstitusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Konstitusi atau undang-undang dasar atau disingkat UUD dalam negara adalah sebuah norma, sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan atau prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum, termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintah negara pada umumnya. Yang kedua ada peran konstitusi dalam negara. 1. Konstitusi berperan sebagai dasar pembentukan negara. Secara istilah, konstitusi diartikan sebagai pembentukan. Asal-muasal penggunaan kata pembentukan ini berawal dari terjemahan kata konstituer bahasa Prancis yang memiliki arti membentuk dalam artian membentuk suatu negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konstitusi ini mengandung arti berawalnya suatu aturan atau kaidah dasar mengenai hal-hal untuk membentuk suatu negara. Dalam ketatanegaraan ini, konstitusi diartikan sebagai aturan dasar pembentukan suatu negara atau menyatakan sebuah negara. Yang kedua ada berperan sebagai perekat bangsa. Konstitusi merupakan bentuk konsensus yang mencerminkan keanekaragaman yang dibalut dalam suatu ikatan kebangsaan dan kenegaraan. Heterogenitas dalam negara demokrasi ini diakui dan dilindungi keberadaannya. Adanya heterogenitas ini menuntut sikap saling menghargai dan menghormati di antara warga masyarakat. Sikap ini sangat dibutuhkan agar cita-cita dan tujuan negara ini tercapai. Sikap saling menghargai dan menghormati ini memicu tumbuh kembangnya sikap toleransi dalam masyarakat. Yang ketiga ada konstitusi berperan sebagai hukum dasar. Konstitusi dalam negara demokrasi hanya memuat hal-hal atau aturan-aturan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersifat prinsip atau mendasar. Konstitusi merupakan hukum dasar yang disusun untuk mengatur kedudukan dan fungsi lembaga pemerintahan dan hubungan kerjasama antara negara dengan rakyat. Di dalam Undang-Undang Dasar ini mengatur hal-hal mendasar mengenai tata cara penyelenggaraan negara, mekanisme pemberian kekuasaan, serta tata cara penggunaan kekuasaan itu oleh lembaga negara.
Yang keempat ada konstitusi berperan sebagai hukum paling tinggi. Konstitusi disebut sebagai sumber hukum tertinggi dalam tata hukum suatu negara. Konstitusi merupakan acuan awal atau rujukan disusunnya peraturan perundang-undangan yang berada di bawah konstitusi. Dengan demikian, tidak boleh ada satupun peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi. Undang-Undang 1945 adalah sumber hukum tertulis yang paling tinggi di Indonesia. Yang kelima ada konstitusi berperan sebagai perangkat kehidupan yang demokratis. Konstitusi dan negara demokrasi ini mengatur kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Melalui konstitusi yang demokratis, suatu kekuasaan dan pemerintahan yang demokratis dapat terwujud dengan menerapkan nilai-nilai demokratis yang tersirat dalam konstitusi oleh setiap anak bangsa secara konsisten. Yang keenam ada konstitusi sebagai penjaga demokrasi. Melihat kembali perjalanan sejarah, cara-cara demokrasi yang diterapkan negara-negara pada masa lalu tidak serta-merta melahirkan pemerintahan yang kekuasaannya terbatas. Bahkan dalam beberapa kasus kekuasaannya otoriter justru tumbuh dan berkembang melalui cara-cara demokrasi. Untuk itu, suatu negara yang menganut demokrasi sejatinya memaknai demokrasi tidak hanya sebagai suatu proses pemilihan umum. Demokrasi hendaknya dimaknai secara substansial, yaitu penghargaan atau perlindungan HAM. Pemerintahan yang terbatas dan penyelenggaraan pemerintah berkedaulatan rakyat yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Jika ada aturan hukum atau kebijakan hukum yang bertentangan dengan inti demokrasi, maka harus dibatalkan. Nah, demokrasi ini diatur dan dibatasi oleh aturan hukum. Dengan demikian, konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam negara mengatur prosedur demokrasi serta substansi pemerintah yang demokratis. Hal ini agar untuk menjaga demokrasi dari penggunaan kekuasaan yang membahayakan demokrasi itu sendiri. Yang ketujuh ada konstitusi sebagai alat untuk membatasi dan memisahkan kekuasaan negara. Pada hakikatnya, konstitusi memuat batasan-batasan tentang kekuasaan negara. Karena konstitusi tidak dapat dilepaskan dari paham konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah paham yang menyatakan bahwa kekuasaan harus dibatasi agar proses demokrasi dapat berjalan. Jika kekuasaan tidak dibatasi dengan konstitusi, dikhawatirkan kekuasaan akan bertumpu pada satu orang dan dapat dijadikan legitimasi bagi siapapun yang berkuasa. Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu penyebab korupsi di Indonesia. Nah, untuk menghindarinya, diperlukan pembatasan-pembatasan melalui konstitusi. Yang kedelapan ada konstitusi sebagai pelindung HAM dan hak-hak warga negara. Konstitusi pada hakikatnya disusun guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan negara yang dapat berakibat pada adanya pelanggaran HAM dan hak warga negara. Untuk mencegah berulangnya masalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara seperti korupsi, perlunya pembatasan kekuasaan negara melalui konstitusi. Adanya pembatasan ini guna melindungi HAM seperti hak untuk hidup, kesejahteraan hidup, dan hak kebebasan. Dalam Undang-Undang 1945, ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia serta hak dan kewajiban warga negara telah diatur dengan begitu jelas, terutama setelah dilakukannya perubahan Undang-Undang 1945. Diaturnya hak-hak asasi manusia serta hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang 1945 sebagai bukti bahwa sebagai negara demokrasi, Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia serta hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya adalah analisis pelaksanaan konstitusi yang diterapkan di Indonesia dari berbagai sudut pandang. Pelaksanaan konstitusi di Indonesia sudah baik dan benar. Konstitusi di Indonesia pernah mengalami 4 kali perubahan. Hal ini dikarenakan konstitusi Indonesia agar mendapatkan tatanan negara yang baik dan benar. Perubahan konstitusi di Indonesia seperti diuraikan dalam pembahasan berikut ini. Pertama,
Periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa periode pertama kali terbentuknya Negara Republik Indonesia, konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang pertama kali berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945, hasil rancangan BPUPKI. Kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, MPR terdiri dari DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Dalam menjalankan kedaulatan, rakyat mempunyai tugas dan wewenang menetapkan UUD, GBHN, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden, serta selain MPR, terdapat lembaga tinggi negara lainnya di bawah MPR, yaitu Presiden yang menjalankan pemerintahan, DPR yang membuat undang-undang, Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, dan Mahkamah Agung atau MA. Menyadari bahwa negara Indonesia baru saja terbentuk, tidak mungkin semua urusan dijalankan berdasarkan konstitusi, maka berdasarkan kesepakatan yang termuat dalam pasal 3 aturan peralihan menyatakan, untuk pertama kali presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Kemudian dipilih secara aklamasi Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama kali. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh Komite Nasional dengan sistem pemerintahan presidensial. Artinya, kabinet bertanggung jawab pada presiden. Itu adalah periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Masa berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sebagai rasa ungkapan ketidakpuasan bangsa Belanda atas kemerdekaan Republik Indonesia, terjadilah kontak senjata atau agresi oleh Belanda pada tahun 1947 dan 1948. Dengan keinginan Belanda untuk memecah belah NKRI menjadi negara federal agar dengan secara mudah dikuasai kembali oleh Belanda, akhirnya disepakati untuk mengadakan konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, Belanda, dengan menghasilkan 3 buah persetujuan, antara lain 1. Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat, 2. Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, 3. Didirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. Pada tahun 1949, berubahlah konstitusi Indonesia yaitu dari UUD 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS. Maka berubah pula bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat atau federal, yaitu negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri-sendiri kemudian mengadakan ikatan kerja sama secara efektif. Atau dengan kata lain, negara serikat adalah negara yang tersusun jamak, terdiri dari negara-negara bagian. Yang ketiga yaitu periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, masa berlaku Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 atau UUDS 1950. Ternyata, konstitusi RIS tidak berumur panjang. Hal itu disebabkan karena isi konstitusi tidak berakar dari kehendak rakyat, juga bukan merupakan kehendak politik rakyat Indonesia, melainkan rekayasa dari pihak Belanda maupun PBB, sehingga menimbulkan tuntutan untuk kembali ke NKRI. Satu persatu, negara bagian menggabungkan diri menjadi Negara Republik Indonesia. Kemudian, disepakati untuk kembali ke NKRI dengan menggunakan UUDS 1950. Bentuk negara pada konstitusi ini adalah negara kesatuan, yakni negara yang bersusun tunggal. Artinya tidak ada negara dalam negara, sebagaimana halnya bentuk negara serikat. Ketentuan negara kesatuan ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang menyatakan Republik Indonesia merdeka, yang berdaulat ialah negara hukum yang demokrasi dan berbentuk kesatuan. Pelaksanaan konstitusi ini merupakan penjelmaan dari NKRI berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945, serta di dalamnya juga menjalankan otonomi atau pembagian kewenangan
pada daerah-daerah di seluruh Indonesia. Sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan parlementer, karena tugas-tugas eksekutif dipertanggungjawabkan oleh menteri-menteri, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada DPR. Kepala negaranya sebagai pucuk pimpinan pemerintahan tidak dapat diganggu-gugat, karena kepala negara dianggap tidak pernah melakukan kesalahan. Kemudian, apabila DPR dianggap tidak representatif, maka Presiden berhak membubarkan DPR. Yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999, masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode ini, Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali dengan dasar dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Berdasarkan ketentuan ketatanegaraan, dekret Presiden diperbolehkan karena negara keadaan bahaya. Oleh karena itu, Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang perlu mengambil tindakan untuk menyelamatkan bangsa dan negara yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 berarti merubah sistem ketatanegaraan. Presiden yang sebelumnya hanya sebagai kepala negara, selanjutnya juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan, dibantu menteri-menteri kabinet yang bertanggung jawab kepada Presiden. Sistem pemerintahan yang sebelumnya parlementer berubah menjadi sistem presidensial. Dalam prakteknya, ternyata Undang-Undang Dasar 1945 tidak diberlakukan sepenuhnya hingga tahun 1966. Lembaga-lembaga negara yang dibentuk baru bersifat sementara dan tidak berdasar secara konstitusional. Akibatnya, menimbulkan penyimpangan-penyimpangan. Kemudian meletuslah gerakan 30 September 1966 sebagai gerakan anti Pancasila yang dipelopori oleh PKI, walaupun kemudian dapat dipatahkannya. Pergantian kepemimpinan nasional terjadi pada periode ini, dari Presiden Soekarno digantikan Soeharto yang semula didasari oleh Surat Perintah 11 Maret 1966, kemudian dilaksanakan pemilihan umum yang kedua pada tahun 1972. Yang kelima, periode 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002. Masa berlaku pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai implementasi tuntutan reformasi yang berkumandang pada tahun 1998 adalah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dasar hukum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya, sehingga nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia nampak diterapkan dengan baik. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR menetapkan 5 kesepakatan, yaitu 1. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. 4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Yang terakhir yaitu melakukan perubahan dengan cara adendum. Periode ini, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan hingga keempat kali, sehingga mempengaruhi proses kehidupan demokrasi di negara Indonesia. Seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terselenggara pada tahun 1999 hingga 2002. Maka naskah resmi UUD 1945 terdiri atas 5 bagian, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai naskah aslinya ditambah dengan perubahan UUD 1945 ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4, sehingga menjadi dasar negara yang fundamental atau dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terakhir yaitu periode 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang, masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami perubahan. Bahwa setelah mengalami perubahan hingga keempat kalinya, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar negara Republik Indonesia yang fundamental.
untuk menghantarkan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Tentu saja kehidupan berdemokrasi lebih terjamin lagi, karena perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dengan cara hati-hati, tidak tergesa-gesa, serta dengan menggunakan waktu yang cukup. Tidak seperti yang dilakukan BPUPKI pada saat merancang Undang-Undang Dasar waktu itu, yaitu sangat tergesa-gesa dan masih dalam suasana di bawah penjajahan Jepang. Pada awalnya, gagasan untuk melaksanakan perubahan amandemen Undang-Undang 1945 tidak diterima oleh kekuatan politik yang ada. Walaupun perdebatan tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sudah mulai hangat pada tahun 1970-an. Pada saat reformasi, agenda yang utama adalah melaksanakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu telah terselenggara pada Sidang Umum MPR tahun 1999 dan berhasil menetapkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama. Kemudian disusul perubahan kedua, ketiga hingga keempat. Dahulu, setiap gagasan amandemen 1945 selalu dianggap salah dan dianggap bertendensi subversi atas negara dan pemerintah. Tetapi dengan adanya perubahan pertama di tahun 1999, mitos tentang kesaktian dan kesakralan konstitusi itu menjadi runtuh.